Selamat siang pendengar setia, sahabat Askara, Mom and Dad dimanapun berada. Bersama saya Miss Caca di segmen edukasi pendidikan dan sudut pandang. Di talk hari ini kita akan mengusung tema perspektif orang tua masa kini terkait pentingnya pendidikan anak di usia dini. Kita tahu Mom and Dad di luar sana masih banyak orang tua yang masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di usia dini. Ada yang takut anaknya bosan, ada yang takut anaknya belum siap bersekolah, dan ada yang takut jika masa kecil anaknya akan hilang. Faktanya, pendidikan di era modern ini sudah sangat berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Bahwa sekarang banyak sekali sekolah yang menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak diajak untuk belajar dengan metode bermain, sehingga anak tidak merasa bosan, takut, dan juga anak akan lebih enjoy dalam pembelajarannya. Hari ini saya akan mengundang tamu spesial, yaitu orang tua hebat, di mana orang tua hebat ini dulunya juga memasukkan anaknya di usia sekolah yang terbilang dini, yaitu di bawah 2 tahun. Kita undang tamu spesial kita, Mom Diah Pitaloka, untuk bergabung bersama kita. Selamat siang, Mam. Apa kabar Selamat ini? siang. Alhamdulillah baik, Miss. Mengupas tuntas bagaimana sih sudut pandang orang tua dalam pentingnya pendidikan anak di usia dini. Karena kita tahu dulu Mam juga memasukkan anaknya di usia yang tergolong dini ya, Mam. Iya, Jadi nanti biar kita bisa mengedukasi banyak orang tua di luar sana yang masih terdapat keraguan nih, mau menyekolahkan anaknya tuh yang tepat nanti kira-kira di usia berapa ya, terus kemudian nanti kira-kira dari sekolah dini itu apa sih keuntungannya bagi mereka atau orang tua, begitu ya. Oke. Masuk ke poin yang pertama nih, Mam, untuk awal mula keputusan. Nah, dulu boleh nggak Mam diceritakan sedikit apa sih awalnya yang membuat Mom dan juga Dad begitu ya untuk memutuskan anaknya ini saya sekolahkan aja nih gitu. Terus kemudian dulu sempat nggak ada keraguan di hati Mam Diah pertama-tama untuk saat mencarikan sekolah nih buat anaknya? Oh ya, jadi alasan pertama kali menyekolahkan mungkin karena dia itu tidak ada teman untuk bersosialisasi. Jadi di usianya yang waktu itu masih di bawah 2 tahun, teman-temannya kebanyakan orang-orang dewasa karena dia diasuh dengan kakeknya. Nah, setelah itu saya itu mencoba mencari-cari di mana ya kira-kira yang sekolah ini mau menerima anak di usia yang kurang dari 2 tahun. Waktu itu gendis kalau nggak salah 23 bulan, saya sekolahkan di Askara. Saya mencari benar-benar di IG, saya tanya satu-satu di mana sih yang bisa. Terus saya lihat juga fasilitasnya. Nah, waktu menemukan Askara, oh ternyata dia ada trial kelasnya. Jadi saya mungkin pertamanya ragu-ragu ya, takut anak saya tipenya yang cenderung mengamati. Betul. Jadi dia tidak bisa langsung bersosial dengan orang. Nah, setelah itu adanya trial class itu cukup meyakinkan saya atas keraguan, oh kayaknya anak saya ini bisa nih sekolah di sini gitu. Oke. Jadi memang keraguan itu hampir semua orang tua berarti punya begitu ya, Mam ya. Hanya saja bagaimana cara orang tua mencarikan nih jawaban atas dari keraguan yang mereka pikirkan, begitu ya. Ya memang di Askara ini, Mam, ada program yaitu free trial class, di mana anak-anak itu masuk 1 hari untuk belajar bersekolah nih. Keuntungannya ya seperti itu ya, Mama dan Papa di luar sana, bahwa trial class ini sangat menguntungkan nih untuk anak. Jadi anaknya itu diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, terus kemudian bertemu teman-teman baru, lingkungan baru, dan tentunya adalah pandangan anak nih tentang hari pertama bersekolah itu seperti apa. Nah, kalau di KBTK Askara nanti setelah trial biasanya orang tua itu akan dijelaskan nih hasil trial hari ini itu bagaimana. Nah, nanti kita akan mengarahkan nih dari hasil trial itu kekurangan anak ini di mana. Terus kemudian nanti yang perlu ditingkatkan di bagian apa. Jadi
memudahkan orang tua dan juga guru untuk menyamakan persepsi ke depannya begitu. Oke, menanggapi mitos bosan nih, Mam. Oke, jadi banyak orang tua nih yang berpikir takut anaknya untuk bosan. Menurut mama dia tuh bagaimana untuk perspektif yang seperti itu? Sebenarnya kalau untuk masalah bosan itu tergantung dari guru kalau di sekolah sama treatment di rumah. Jadi kalau misalkan waktu saya lihat waktu trial class, pembimbingan di Askara itu sangat baik karena anak saya pertama kali datang itu tertarik dengan mainannya dulu. Jadi tidak langsung dia itu belajar. Jadi anak kan nggak ada ketakutan ya Miss untuk masuk ke sekolah. Oh aku main dulu nih, baru pelan-pelan diarahkan. Nah pada saat dia di situ mungkin rasa kebosanan itu akan hilang dan tidak ada hal yang menakutkan untuk belajar gitu sih. Jadi dari treatment di rumah itu seperti apa? Kalau misalkan belajar di rumah pembelajarannya itu saja tidak mengeksplor, mungkin juga anak juga akan bosan. Itu sih Miss. Ya. Terima kasih Mam, ini adalah jawaban yang sangat bagus begitu ya. Jadi memang di KBTK Askara untuk model pembelajaran kami adalah metodenya itu lebih ke fun learning Mam. Jadi anak dibebaskan untuk bereksplorasi. Jadi pembelajarannya sendiri itu anak-anak itu diajak untuk bermain Mam. Padahal dari permainan itu adalah bagian dari pembelajaran kami begitu. Jadi anak-anak tidak mudah untuk bosan. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga nih, kesiapan anak dan juga orang tua. Seringkali nih Mam, yang belum siap sekolah itu biasanya bukan anaknya, tapi dari segi orang tuanya karena ada rasa ketakutan-ketakutan yang ada di diri orang tua. Nih, bagaimana sih Mam cara meyakinkan diri bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk anak bersekolah? Kalau kemarin saya meyakinkan dirinya ya komunikasi sama ayahnya. Jadi maksudnya kita pertimbangkan usia kurang dari 2 tahun ini pas nggak sih? Saya juga berliterasi, maksudnya mencari Miss di jurnal. Kira-kira PAUD yang seperti apa supaya saya nggak ragu-ragu. Maksudnya mental saya juga harus siap. Karena gini, banyak sekarang sekolah itu gurunya kurang telaten. Jadi kan kita mau menitipkan anak juga takut. Terus pertimbangan lagi bagi saya supaya mental saya siap, saya harus datang ke sekolahnya. Saya lihat kelasnya besar atau kecil karena pengalaman dari teman-teman yang lain, kalau kelasnya besar itu cenderung anaknya itu kurang diperhatikan. Jadi cuman ayo duduk, tapi nggak ada action dari gurunya. Jadi kalau misalkan gurunya telaten istilahnya, mungkin saya siap nitipkan anak saya di situ, seperti itu. Iya, terima kasih Mam. Berarti ini pemilihan sekolah yang tepat dan juga program-program yang jelas dapat menjadi salah satu nih faktor pendukung bahwa kesiapan orang tua dalam menyekolahkan anak dilihat dari sana, gitu ya Mam ya. Pertanyaan yang keempat itu dari sisi perilaku nih Mam, perubahan perilaku bagaimana sih sejak anak bergabung di kelompok bermain, perubahan positif apa nih yang mulai terlihat? Kalau perubahan positifnya ini masalah kemandirian ya. Jadi untuk membuang sampah mungkin memang di rumah itu sudah diajarkan, tapi di sekolah kan selalu ditekankan sehingga dia itu selalu tahu, oh kalau ada sampah yang di jalan dia selalu berusaha mengambil. Itu menurut saya sudah poin yang bagus ya Miss, karena saya lihat dimanapun meskipun usianya sudah besar kadang ada sampah aja nggak diambil. Nah untuk usia dini kan memang bagusnya kita belajar kemandirian. Itu perubahan anak saya. Setelah itu dia jadi lebih pede. Jadi yang jenis ini dia cenderung pengamat, sekarang itu jadinya lebih berani menyampaikan pendapat meskipun itu ke orang. Kadang dia bilang jangan ditutup, padahal itu bukan orang yang dia kenal, seperti itu. Itu sih perubahannya. Ya, alhamdulillah sekali ya Mam ya, jika sekolah kami memberikan dampak positif nih untuk anak Anda begitu ya. Harapannya memang practical life skill ini akan dimulai dari sedini mungkin. Mungkin nanti orang tua di luar sana bisa menerapkan
kegiatan practical life skill seperti di sekolah nih. Ya. Nah, di sekolah sudah dapat programnya, Ya, nanti betul. bisa diteruskan di rumah, begitu ya. Konsep seraya bermain nih, belajar seraya bermain nih. Menurut Mama, bagaimana nih pendapat Mama jika pembelajarannya itu diselingi dengan permainan nih? Kan biasanya kalau orang luar tuh melihat video dokumentasi harian begitu ya, Mam ya. Kok anak saya di sekolah hanya belajarnya bermain-main aja nih. Padahal masih banyak di luar sana orang-orang tua itu yang menganggap bahwa sekolah ini ya belajar menulis rapi, kemudian membaca, kemudian berhitung, begitu ya, Mam ya. Nah, sedangkan di Askara sendiri itu kesiapan anak untuk memulai pembelajaran itu dimulai dari yang paling dasar dulu nih, ada tahapan-tahapannya. Jadi menurut Mama nih, pandangannya Mama terkait belajar sambil bermain itu bagaimana ya? Kalau menurut saya karena masa golden age ya kata orang-orang 0 sampai 6 tahun atau 5 tahun itu, apalagi usia anak saya itu waktu itu 2 tahun, bermain sambil belajar karena dia itu sudah belajar di bermainnya. Jadi misalkan seperti Miss mengajari apa yang capek-capek itu namanya sorting color. Nah, di situ kan tidak sengaja dia mungkin cuma melihat nyoba capitannya, padahal di situ dia berusaha memilah warna, mana yang warna merah, mana yang warna biru. Terus seperti halnya yang lain, dry pouring kan itu menuang. Jadi itu kan untuk keseimbangan dan kekuatan tangan. Jadi anaknya secara tidak langsung itu belajar. Jadi mungkin kalau misalkan orang tua merasa kok di Askara nggak kayak TK lain ya gitu. Ya memang mungkin kayaknya secara pembelajaran sekarang bermain itu ya juga belajarnya dia bagi anak usia segitu itu sih. Ya. Jadi membuat anak itu jauh lebih nyaman, senang, aman, gitu ya. senang, dan nanti pikiran dari anak itu aku nggak takut ke sekolah, nggak takut belajar juga. Bahkan ada beberapa anak itu yang nggak sabar nih menanti besok untuk kembali ke sekolah, karena kegiatan di sekolah jauh lebih menarik dan juga menyenangkan. Kemudian nih, Mam, untuk pertanyaan selanjutnya, mengatasi tantangan awal nih, Mam. Pastinya di awal, di minggu-minggu pertama nih, anak bersekolah itu pasti tantangannya banyak begitu ya, Mam ya. Apalagi orang tua yang kondisinya juga bekerja begitu. Bagaimana sih, Mam, cara mengatasi tantangan di awal, kayak anak rewel, bangunnya susah. Kemudian nanti di sekolah perpisahan sama orang tua, bekerja atau ditinggal pulang itu nangis. Itu bagaimana sih, Mam, cara menyikapinya? Kalau saya sih kebetulan anak saya waktu itu nggak tantrum ya. Jadi gini, mungkin itu bisa disounding dari kecil. Karena waktu itu Gendis ini meskipun dia usianya masih kayak masa cuti saya sudah habis, kan waktu itu usia 2 bulan. Selalu ketika saya berangkat itu dipamiti. Nggak, maksudnya orang tua sekarang kadang kan biar nggak tahu, biar nggak nangis. Harusnya dia itu tetap dipamiti, dikasih tahu. Ngomong ke anaknya itu selayaknya kita ngomong sama orang dewasa. Dia kan bukan, ya dia mungkin memang anak-anak, tapi dia tuh sebenarnya mengerti kok apa yang kita omongkan gitu. Jadi kalau disounding terus, dikasih tahu, ibu berangkat kerja ya, hari ini kamu sekolah ya, itu dia pasti nggak akan, insya Allah ya teman-teman, jadi maksudnya insya Allah nggak akan nangis. Karena kan sekarang banyak orang bilang, ayo sounding anaknya yang positif-positif supaya anaknya jadi anak yang baik kayak gitu-gitu. Itu sih, Miss, kalau dari saya mulai dari kecilnya seperti apa. Kalau misalkan kita sudah bohong ke dia, maksudnya ibu mau ke pasar padahal nggak ke pasar, berangkat kerja, itu nanti anaknya jadinya, alah ibu ini bohong ya sama saya. Itu paling penting sih. Jadi memang afirmasi positif itu penting diterapkan kepada anak ya, apalagi memang anak-anak sekarang itu akan bertumbuh sesuai dengan lingkungannya. Betul. Gitu. Kalau misalnya lingkungan afirmasinya positif, maka anak akan bertumbuh menjadi seorang anak yang positif. Begitu. Nih Mam, yang terakhir nih untuk pesan orang tua di luar sana, mungkin teman-teman orang tua. Terakhir nih, pesan apa yang bisa Mam berikan untuk memotivasi nih bahwa biar mama-mama atau papa-papa di luar sana itu keraguannya menyekolahkan anak di usia dini itu bisa menurun nih.
atau bahkan bisa lebih paham lagi nih kalau bahwa pentingnya sekolah di usia dini itu bisa dimulai sejak anak usia 2 tahun misalnya. Bagaimana nih Mam menurut Mama? Jadi kalau pesan saya sebenarnya kalau ada sekolah yang sudah ada trial kelasnya, menurut saya dicoba dulu. Jadi kita sebagai orang tua bisa melihat, misal waktu trial dia itu nangis, oh berarti mungkin dia belum siap. Itu keputusan dari ayah dan ibunya gitu. Jadi misalkan di trialnya dia bisa mengelola emosinya waktu bertemu dengan teman-teman, nggak nangis, nggak mencari kita, berarti dia itu sudah oke, meskipun usianya gini. Terus yang kedua, eh, kenapa kok disekolahkan di usia dini ya? Mendingan disekolahkan, karena mungkin stimulasinya itu lebih jelas dan terarah. Karena apa? Kadang di rumah kita itu, oh anak kita diam, ya sudah biarin aja, yang penting diamlah lihat HP. Mendingan kita minta tolong ke guru-gurunya atau ke sekolah tersebut untuk menstimulasi. Jadi anak kita ini lebih berkembangnya terarah gitu. Itu sih Miss. Oke, terima kasih. Mungkin nanti setelah jawaban-jawaban dan juga perspektif sudut-sudut pandang dari Mama Dia ini dapat menjadikan motivasi untuk orang-orang tua hebat di luar sana. Amin. Oke, terima kasih Mam Dia Sama-sama, atas sudut pandang yang sangat luar biasa ini. Jadi kesimpulannya untuk POM ND di luar sana, jangan pernah ragu untuk menyekolahkan anak di usia yang dini, karena dari situ nanti anak-anak akan lebih terarah, terstimulasi. Kemudian usahakan untuk mencari sekolah yang memiliki program-program yang jelas, yang dapat mengarahkan anak sesuai dengan tujuan dari orang tua. Jangan lupa kalau misalnya orang tua lagi memilih-milih sekolah yang ada trial class, mohon untuk diikuti karena itu juga akan menjadi titik utama bagaimana penilaian orang tua dalam menanggapi kesiapan anak untuk bersekolah. Oke, itu tadi adalah segmen edukasi dari sudut pandang orang tua tentang pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi, motivasi untuk orang-orang tua hebat di luar sana. Sekian dari saya, Miss Caca dan juga Mom Dia Pitaloka. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.